Selamat malam pemirsa, saya Lydia Herani hadir kembali untuk Anda dalam Breaking News Petang, menghadirkan sejumlah informasi terbaru dan menarik. Pemirsa, pada Kamis kemarin, tepatnya 1 November, kelas KPI 5D baru saja melangsungkan pembelajaran teknik reportase dan investigasi berita. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma S.Ikom M.Ikom. Pada pembelajaran kali ini, pembelajaran berlangsung dalam format diskusi dan melibatkan beberapa mahasiswa, baik itu dari kelompok 4. Pemirsa, materi yang dipelajari kali ini adalah mengenai landasan hukum jurnalisme, tentang pengkajian data jurnalisme, data, dan investigasi. Pemirsa, kita mulai dari jurnalisme data. Jurnalisme data ialah merupakan praktik pengumpulan analisis dan visualisasi data untuk menyampaikan sejumlah informasi dengan kompleks, dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dalam praktiknya, jurnalisme data menggunakan teknik statistik dan alat digital untuk menggali pola-pola tertentu dari data yang ada. Tujuannya ialah untuk menyajikan fakta mendalam dan berbasis bukti kepada publik. Data tersebut akan diolah, kemudian disajikan dalam bentuk visual yang menarik. Seperti contoh halnya infografis gambar, teks, video, atau peta yang sering kita lihat, sesuai dengan narasi data yang tentunya disampaikan. Beralih mengenai jurnalisme investigasi. Pemirsa, pada kelompok 5 kemarin, jurnalisme investigasi didefinisikan sebagai pengumpulan, penulisan, pengeditan, dan penerbitan berita yang bersifat investigatif, yaitu penelusuran mendalam terhadap sebuah kasus atau isu yang memerlukan pengungkapan informasi tersembunyi. Hasil akhir dari investigasi ini biasanya disajikan dalam bentuk laporan, baik dalam format cetak, digital, maupun dalam bentuk tayangan investigasi. Selain itu pemirsa, beralih kepada landasan hukum jurnalisme di Indonesia. Landasan hukum ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik ialah dasar hukum utama yang mengatur aktivitas pers. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga agar pers yang memiliki kebebasan menjalankan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Pemirsa, Undang-Undang Pers ini terdiri dari 21 pasal yang terbagi ke dalam 10 bab yang mengatur berbagai aspek, mulai dari ketentuan umum, peran pers, kewajiban wartawan, hingga ketentuan pidana. Selain itu pemirsa, Undang-Undang Pers terdapat juga Kode Etik Jurnalistik yang berisi panduan etika bagi wartawan. Kode etik ini terdiri dari 11 poin penting, diantaranya yakni mewajibkan wartawan Indonesia untuk bersikap independen, menguji informasi, tidak membuat berita bohong, tidak mengungkap identitas korban kejahatan, dan menjaga kehidupan pribadi narasumber. Selain itu, wartawan juga harus segera memperbaiki berita yang keliru dan melayani hak jawab serta hak koreksi. Tak hanya itu pemirsa, etika juga diperlukan dalam jurnalisme data.
Beberapa prinsipnya mencakup akurasi dan verifikasi data, transparansi sumber, perlindungan privasi, serta menghindari manipulasi dan bias. Pemirsa, adapun perbedaan antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi juga cukup jelas. Jurnalisme data fokus pada penggunaan data besar atau big data untuk mengidentifikasi pola yang tidak dapat dilihat secara tradisional. Sementara jurnalisme investigasi lebih berfokus pada penyelidikan mendalam dengan mengandalkan wawancara. Bahkan, mengandalkan dokumen rahasia dan investigasi di lapangan. Jurnalisme data memerlukan keterampilan teknis pengolahan data, sedangkan jurnalisme investigasi justru membutuhkan keterampilan dalam mengenai wawancara dan pengecekan serta pemahaman mendalam terhadap hukum dan etika. Demikian pemirsa beberapa poin penting dari diskusi seputar landasan hukum dan etika dalam jurnalisme, baik untuk data maupun investigasi. Pemirsa, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Lydia Herani beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Breaking News petang selanjutnya. Bye-bye.